Kami yang sejak awal, bahkan sebelum Indonesia ini merdeka, sudah berjuang hadir di tengah masyarakat, di ujung-ujung hutan di Indonesia ini untuk mendidik bangsa Indonesia. Nah, legasi historis ini harus diakui di dalam sistem pendidikan nasional kita. Tanya Pak Doni saja. Monggo Pak Doni Pamungkas dari API, silakan. Baik, terima kasih Mas Alfa. Yang terhormat pimpinan Komisi 10 dan anggota DPR Komisi 10 yang kami hormati. Kami dari Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia ingin menekankan sekali lagi tentang legasi sejarah dari para penyelenggara pendidikan yang hari ini kumpul di sini. Kami yang berkumpul di sini hampir sebagian besar sudah berkarya di bidang pendidikan sejak sebelum Indonesia ada, bahkan Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Majelis Pendidikan Kristen, Pendidikan Muhammadiyah, NU, PGRI, dan Taman Siswa. Ini sudah hadir jauh sebelum negara ini merdeka, dan kami tetap hadir hari ini bahkan di tempat-tempat yang negara belum bisa hadir. Nah, legasi sejarah ini harus direkognisi, dikenal. Selama ini kita hanya mengenal sebagai sekolah swasta. Kalau kita berbicara sekolah swasta, seolah-olah sekolah swasta itu sekolah yang muncul belakangan dengan entah PT, dengan yayasan-yayasan baru yang kemudian memiliki uang dan anggaran bisa membangun gedung-gedung yang mewah. Tetapi kami yang sejak awal, bahkan sebelum Indonesia ini merdeka, sudah berjuang hadir di tengah masyarakat, di ujung-ujung hutan di Indonesia ini untuk mendidik bangsa Indonesia. Nah, legasi historis ini harus diakui di dalam sistem pendidikan nasional kita. Harus masuk di dalam naskah akademik. Dan mereka juga harus memperlakukan ini sebagai mitra. Koeksistensi mereka harus diakui. Karena kehadiran mereka ini menunjukkan bahwa bangsa ini menghargai keragaman, kebinekaan, dan kehadiran mereka dengan ciri dan keunikannya, dengan misi dan visi mereka, ini menunjukkan Indonesia seperti itu. Tetapi di dalam RUU yang sekarang ini sedang dirancang, tidak ada sama sekali poin tentang pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Langsung diatur di dalam peraturan pemerintah. Jadi kami seperti merasa undang-undang ini memberi cek kosong kepada pemerintah untuk memperlakukan kami secara tidak jelas. Maka norma-norma itu harus diatur di dalam undang-undang. Tidak bisa langsung tiba-tiba dimasukkan di dalam, diberikan kewenangan kepada pemerintah. Karena itu pertama-tama ada 3 hal yang ingin kami sampaikan, yaitu bahwa pemerintah seharusnya mengakui legasi atau eksistensi keberadaan penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat, pengelola-pengelola pendidikan swasta yang bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka ini sudah mendidik anak-anak bangsa. Dan itu harus diakui, ada di dalam naskah akademik, dan wujud pengakuan itu harus diberikan di dalam kewajiban pemerintah untuk membantu, mendukung, dan mengembangkan sekolah-sekolah swasta ini. Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang mengatakan bahwa pemerintah dapat membantu penyelenggara pendidikan swasta menjadi wajib. Seharusnya kewajiban itu diatur di dalam RUU Sisdiknas ini, tetapi apa yang ada dalam judicial review itu sama sekali tidak ada. Tidak ada secara eksplisit kewajiban pemerintah membantu penyelenggara pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, keunikan sekolah-sekolah yang dikelola oleh masyarakat tetap harus dihargai. Kami mengapresiasi bahwa pemerintah daerah ada beberapa yang sudah istilahnya menegerikan sekolah swasta, membantu mereka dalam pembiayaan pendidikan, pengembangan guru, dan lain-lain. Tetapi kami memohon agar norma bahwa
misi, visi, keunikan, kekhasan sekolah-sekolah swasta ini tetap dihargai. Tidak kemudian semua disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dengan model penegerian. Yang kedua, guru adalah kunci perubahan. Maka sebenarnya norma tentang bagaimana kewajiban pemerintah membantu mengembangkan penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat ini lebih banyak pada guru sebagai kunci perubahan. Jangan sampai kasus guru P3K yang ada di sekolah-sekolah swasta justru ditarik kepada pemerintah, atau kemungkinan adanya guru-guru DPK yang zaman dulu itu pernah ada, itu malah hilang di dalam norma-norma yang ada di dalam RUU ini. Karena itu juga perlu diatur norma kehadiran guru-guru negeri yang ada di sekolah swasta sebagai mitra. Sehingga tujuan pendidikan nasional dan perbaikan kualitas pendidikan itu akan semakin tercapai dengan baik. Yang terakhir, integrasi berbagai pelayanan pendidikan dalam satu sistem pendidikan nasional itu harus dimulai dari jenjang PAUD sampai dengan pendidikan tinggi. Kami merekomendasikan agar pemerintah ketika mengusulkan adanya rancangan sistem pendidikan nasional untuk memenuhi amanat konstitusi, sungguh-sungguh mempertimbangkan paradigma yang komprehensif dan utuh yang tidak memisah-misahkan pengelolaan pendidikan itu di dalam Kementerian Agama dan Kemendikbudristek yang kemudian justru malah bisa jadi menghilangkan hak-hak, kemudian mengurangi totalitas atau potensi pengembangan pendidikan-pendidikan keagamaan di masing-masing agama. Karena itu integrasi mulai dari jenjang PAUD sampai dengan pendidikan tinggi sangat diperlukan, mumpung kita sedang merevisi sistem pendidikan nasional. Yang terakhir, untuk itu kami mendesak agar anggota Dewan, meskipun ini belum masuk ke dalam pembahasan resmi, tetapi kami ingin bahwa hal ini tidak disegerakan karena kami merasa belum urgent. Sedangkan substansi yang ada di dalam RUU yang kami terima sejauh ini tidak menunjukkan perspektif yang visioner dan komprehensif terhadap persoalan-persoalan pendidikan, sehingga kami khawatir bila proses pembahasan ini dipercepat nanti di Prolegnas 2022 akan membawa masa depan pendidikan Indonesia ini menjadi kurang baik karena tidak adanya rasa memiliki, tidak adanya semangat gotong royong yang seharusnya menjadi jiwa di dalam mendesain kebijakan pendidikan di Indonesia. Tidak boleh ada kelompok-kelompok tertentu yang kebetulan berkuasa mendesain sistem pendidikan nasional yang nanti akan diperlakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Tanya Pak Doni saja.